warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Ida Farida selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat dan Sejarah Kimia. Di sini, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil resum kami. Di sini, saya sebagai pemateri 1 dan pemateri 2-nya adalah Fitra Nurhanifah. Materi pertama adalah kesalahan logika. Kesalahan logika yang dimaksud di sini adalah salah fokus. Salah fokus terjadi ketika argumen atau pendapat kita tidak menyasar pada argumen inti. Nah, kesalahan ini biasanya terjadi karena kita tidak objektif. Pertama ada ad hominem. Ad hominem ini adalah salah fokus pada aspek pribadi seseorang atau latar belakangnya. Contohnya, ketika ada orang yang berargumen bahwa jangan membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan kebanjiran. Lalu ada orang yang menanggapi, sudahlah jangan menanggapi omongan orang tersebut karena mukanya aja jelek. Nah, maka orang kedua ini dia adalah ad hominem karena dia beraspek pada latar belakang ke orang yang berargumen. Yang kedua, salah fokus bisa terjadi ketika kita terlalu fokus pada hal yang kita tidak sukai. Contohnya, Tadika Mesra menyuruh anak-anaknya untuk membawa tanaman, sedangkan Budi menolak untuk membawa tanaman dan dia beranggapan bahwa kalau banyak tanaman itu pasti banyak ulat. Padahal dengan banyaknya tanaman itu bisa menyejukkan alam. Nah, Budi ini menggambarkan bahwa dia adalah salah fokus yang terlalu fokus pada hal yang tidak dia sukai. Ya, ada tekuku. Tekuku ini biasa terjadi ketika kita salah fokus kepada perilaku sang pengargumen yang tidak sesuai dengan argumennya. Contohnya, ketika ada seorang bapak dan anak. Bapaknya menyuruh untuk anaknya berhenti merokok, sedangkan anaknya ini tidak ingin menuruti perintahnya karena bapaknya saja masih merokok. Nah, hal ini termasuk adalah salah fokus tekuku, karena dia beranggapan bahwa bapaknya berargumen seperti itu, tapi bapaknya juga tidak menjalankan argumennya. Yang terakhir, kesalahan fokus bisa terjadi ketika kita terlalu fokus pada pendapat mayoritas. Nah, biasanya kita selalu berpendapat dan memilih pendapat yang lebih banyak, padahal belum tentu pendapat yang lebih banyak adalah pendapat yang paling benar. Kesalahan logika yang berikutnya adalah lompatan logika. Lompatan logika ini biasa terjadi karena kita terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa premis-premis yang cukup atau premis-premis yang sempurna. Lompatan logika di sini ada 4. Yang pertama itu kesalahan menyimpulkan sebab akibat. Biasanya akibat B tidak mungkin sebab dari A. A juga belum mungkin bisa menyebabkan B. Contohnya seperti ini. Ada anak pintar dan orang beranggapan bahwa anak pintar itu adalah genetik dari ibunya. Sedangkan kepintaran itu bukan hanya faktor dari keturunan saja, bisa juga karena anaknya itu belajar. Selanjutnya adalah membesar-besarkan dampak. Kita terlalu membesar-besarkan dampak atas argumen itu. Biasanya dampak ini adalah dampak negatif. Yang kedua adalah dilema palsu. Dilema itu terjadi ketika kita berada di dua pilihan yang sama-sama kita inginkan. Entah itu dilema tentang pilihan yang positif atau pilihan negatif. Dan yang terakhir, menjadikan ketidaktahuan kita sebagai penjelasan. Padahal ketidaktahuan ya sudah, kita tidak tahu saja. Jangan sampai kita tidak tahu tapi kita malah berbicara seadanya dan jadinya sok tahu. Ada sesat pikiran. Sesat pikiran ini memiliki 6 jenis.
Yang pertama ada hasty generalization, yaitu cara pandang yang menggeneralisasikan keadaan. Contohnya, Nanda berpikir bahwa semua orang Bali itu memiliki badan yang kurus karena dia memiliki beberapa teman dari Bali yang memiliki badan yang kurus, sedangkan tidak semua orang Bali itu memiliki badan yang lurus. Nah, keadaan Nanda ini dia menggeneralisasikan bahwa semua orang Bali itu memiliki badan yang kurus. Yang kedua, ada circle reasoning. Nah, keadaan ini biasanya memberikan pendapat kesimpulan yang cukup benar, tapi dia tidak bisa memberikan kebenarannya atau bukti validasinya. Contohnya, ada penjual dan pembeli. Penjual bilang, ayo beli barang ini bagus dan sangat-sangat bagus. Dan pembeli pun nanya, apa yang membuat dia bisa dibilang bagus? Terus penjual menjawab, ya karena orang-orang banyak bilang ini bagus. Nah, pedagang ini, dia itu termasuk circle reasoning karena dia memberikan pendapat tanpa validasi yang benar. Ketiga, ada slippery slope. Slippery slope ini adalah argumen yang mengasumsikan bahwa peristiwa awal atau tindakan awal itu akan menyebabkan rentetan-rentetan peristiwa yang tidak diinginkan. Contohnya, ada orang yang berpendapat bahwa jika minimal batas usia untuk yang meminum minuman keras diturunkan, itu bagaimana? Terus ada yang berpendapat jika minimal usia orang yang meminum minuman keras itu diturunkan, maka akan banyak anak-anak yang mabuk di sekolah. Nah, kejadian ini termasuk dari slippery slope karena dia memikirkan akan banyak peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan jika keputusan itu diambil. Selanjutnya ada strawman. Strawman ini adalah argumen palsu. Nah, biasanya argumen ini digunakan untuk mengadu dombakan orang. Biasanya ini itu adu domba gitu. Dan biasanya juga digunakan ketika ada perdebatan. Selanjutnya ada ad hominem. Ad hominem ini seperti yang dijelaskan pada awal tadi, yaitu salah fokus pada aspek pribadi seseorang, biasanya ini pada latar belakang. Yang terakhir ada false dikotomi. False dikotomi ini pembingkaian suatu isu dengan dua pilihan, padahal masih banyak beberapa pilihan lain atau kemungkinan lain. Nah, false dikotomi ini hampir sama dengan dilema palsu. Baik, selanjutnya ada kritis membaca berita. Dalam menyikapi berita dengan kritis, kita menerapkan prinsip teliti sebelum percaya dan teliti sebelum menyebar. Di slide ini kita diberikan langkah-langkah dalam menyikapi berita dengan kritis. Yang pertama, periksa reaksi emosional. Contohnya saat membaca berita tentang kebakaran hutan yang menghancurkan habitat satwa, apakah kita merasa sangat marah atau sedih? Yang kedua, ingat dari mana berita didapatkan. Contohnya, kita harus mencatat sumber berita tersebut. Yang ketiga, perhatikan judul berita. Contohnya, judul yang dramatis tidak mencerminkan fakta sebenarnya. Yang keempat, periksa apakah media yang memuat memiliki kredibilitas. Contohnya, media kredibel seperti National Geographic atau BBC. Yang kelima, waspadai waktu penayangan berita. Contohnya, berita terbaru atau informasi lama yang diangkat kembali. Yang keenam, waspadai kutipan berita. Contohnya, kutipan yang tidak jelas atau tidak terverifikasi bisa menyesatkan. Yang ketujuh, periksa tautan ke sumber lain. Contohnya, cari tautan ke sumber resmi. Yang kedelapan, cermati foto yang dipakai. Contohnya, foto yang relevan dengan berita tersebut. Yang kesembilan atau yang terakhir, bandingkan berita dengan media lain. Contohnya, cari berita serupa di media lain dan bandingkan isi dan perspektifnya. Selanjutnya ada materi kritis membaca hasil penelitian. Dalam membaca hasil penelitian, kita harus memperhatikan hal-hal seperti yang pertama, judul penelitian tidak sensasional. Contohnya, efektivitas pengobatan anti kanker dengan senyawa X. Yang kedua, peneliti dan institusi cukup dipercaya. Contohnya, Dr. Jane Smith dari Universitas Harvard.
yang dikenal karena penelitian yang akurat dan metodologis. Yang ketiga, kesimpulan yang cukup kuat. Contohnya, studi kami menunjukkan bahwa penggunaan senyawa X dapat mengurangi gejala kanker dengan 80%. Yang keempat, hubungan sebab akibat cukup kuat, bukan hanya korelasi. Contohnya, studi kami menunjukkan bahwa penggunaan senyawa X secara signifikan mengurangi gejala kanker karena mekanisme antiinflamasi yang kuat. Yang kelima, memakai kelompok pembanding dalam penelitian sebab akibat. Contohnya, studi kami menggunakan desain eksperimental ACBD atau Active Control Group Design. Yang keenam, pemilihan data dilakukan secara objektif. Contohnya, studi kami menggunakan sampel 100 partisipan yang dipilih secara acak dari populasi pasien kanker stadium lanjut. Yang terakhir, penelitian pernah dikutip oleh peneliti lain. Contohnya, artikel ini telah dipublikasikan dalam Journal of Clinical Oncology, volume 38, isu 25. Oke, baik. Itu dia materi yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari materi-materi yang disampaikan. Dan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.